Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sobat Pak. Alhamdulillah nih sudah datang paket 1 unit sepeda listrik ke merek eksotik ya, untuk tipenya kalau nggak salah X360. Jadi saya beli unit ini buat meneruskan project yang solar panel ya. Sayang ada listrik yang bisa kita manfaatkan lagi ya untuk kendaraan. Dan nanti ini bisa dimanfaatkan oleh ibu ya, istri ibu juga bisa pakai nanti kalau emang ibu pengen buat ajak ijik belanja gitu kan, atau buat ngantar sekolah kakak ya, dan kakak juga nanti bisa pakai nantinya gitu kan. Tapi ya sementara ini ya kita awasin dulu ya cara dia berkendara. Tapi sepeda sih dia udah lancar, tapi ya baiknya kita awasin dulu ya, karena bahaya untuk ya anak masih istilahnya ya belum ngerti bahaya gitu kan. Kalau dilepas di jalan kan agak-agak riskan juga. Kita percepat aja ya untuk unboxingnya. Dikarenakan ini beli di online ya, ya berharap nggak ada masalah. Soalnya kalau beli offline itu ya untuk milih-milihnya ya kurang apa ya, kurang luas gitu, kurang banyak gitu kan pilihannya. Kalau di online kan ya sesuai gitu, oh gambar ini gitu kan, dan ya kepincutnya ya sama ini, satu kecil kakak bisa nyampe gitu kan, ibu juga bisa nyampe gitu, nggak terlalu tinggi. Dan jarak tempuhnya sih kalau dilihat dari buku panduan ya sekitar 40 km ya, kalau dilurusin itu ya seperti saya pulang pergi kantor ya, Depok Kalibata, pas 42 km kalau diukur dari Google Map gitu kan. Kalau saya dari rumah ke kantor balik lagi sekitar 42 km ya. Kalau pakai unit ini ya istilahnya nyampe 40 km, yang 2 kilometernya ya dorong ya. Tapi kan ya nggak tahu juga realnya seperti apa nanti ya. Kalau untuk baru-baru mungkin bisa, tapi kan ya nanti berjalannya waktu ya, namanya baterai lama-lama soak. Dan nggak tahu juga nih apakah istilahnya ya tekor atau istilahnya menguntungkan gitu kan dengan saya beli unit ini gitu kan. Ya kalau dihitung per kWh gitu kan, kalau saya memanfaatkan solar panel ya kalau dibilang untung. Tapi kan nantinya ya per tahun atau per, yang nggak tahu nih baterai kuat berapa lama, karena ya belum dicoba gitu. Intinya ya saya harus menyiapkan baterai ini untuk ya masa ya sekitar 1 tahun lah. Untuk baterai mungkin kisaran 1
2-an lah ya, pahit-pahitnya setahun lah kita harus nyiapkan. Tapi kan kita udah free untuk pengecasan ya, tanpa menggunakan PLN ya. Kalau pakai PLN ya, kalau dibilang tekor, mendingan beli motor sekalian atau sepeda. Ini unitnya, tapi ya sayangnya setelah datang kita tes unit ini bermasalah gitu kan. Kita chat dengan penjualnya ya, responnya kurang garcep lah istilahnya ya, malah menyalahkan penggunanya ya yang nggak bisa gitu kan. Ya akhirnya kan kesel di kitanya, udahlah kita cek sendiri aja. Ternyata masalahnya ya banyak istilahnya baut-baut yang kendor, entah dari QC pabrikannya atau emang pas perakitan di tokonya gitu kan. Intinya ya ada keteledoran di antara dua itu gitu kan. Kenapa bisa sampai ke pembeli gitu ya dengan kondisi seperti ini gitu kan. Tapi ya untungnya kita masih bisa ya istilahnya ngecek gitu kan, hanya ini aja gitu kan, ya udahlah kita bongkar aja. Jadi kendalanya ada di baterai sama di controller yang kendor. Jadi saat kita ngegas gitu kan, ngegas ketemu jeblakan atau stop, si gas ini nggak mau nyendat langsung gitu kan. Setelah dicek ternyata yaitu banyak yang baut-baut yang kurang kencang lah ya. Nanti kalau emang ada istilahnya kasus yang sama gitu kan, setelah beli ternyata unitnya bermasalah, ya coba dicek dulu aja lah, dibanding bolak-balik ke penjualnya gitu, butuh waktu gitu kan. Ya cukup kita bongkar nggak sampai 5 menit 15 menit ya langsung beres. Nanti kita tes untuk ininya ya. Sementara itu kita cas dulu ya. Nah, kita cas dulu untuk unitnya. Nah, ini ya kalau dibilang ya sudah full ya. Untuk berapa kilometernya ya, kalau dijalanin 40 km ya cukup makan waktu juga ya, selama 2 jam. Nah ini pengecasan ya sedikit mendung ya. Kalau dilihat dari ini sih pemakaian ya hanya sekitar 12% lah. Ini kan sebagian saya nyalain kipas angin juga, hanya istilahnya 12% pemakaian. Untuk ampere yang didapat ya 14 ampere ya dengan mendung. Nah ini juga sobat bisa lihat sebelah kirinya ya, udah saya ganti untuk apa ya, colokannya ya, biar bisa dikontrol tanpa harus cabut-cabut. Jadi tinggal cetak ngidupin bawah, ngidupin gitu kan. Nah ini juga unitnya, baterai saya upgrade juga nih, nambah satu baterai lagi yang 12 volt, jadi total 200 Ah 12 volt. Ini ya lumayan lah buat nge-backup kalau malam hari itu air masih nyala.
Terus pagi istri jadi nggak perlu nunggu ini mesin cuci, langsung bisa dijalanin gitu kan, intinya masih aman lah. Ya, ini untuk pengetesan unitnya ya. Jadi seharian kemarin pengen ngetes hujan, jadi nggak bisa ya, tapi ya akhirnya pagi-pagi minggu pagi ya, ini jatuhnya minggu pagi kita coba tes buat jalan pagi ya. Ini tempat biasa dulu kita main layangan. Nah, kalau pagi ini biasanya banyak orang olahraga gitu ya. Ini jaraknya nggak terlalu jauh sih, tapi kesimpulan yang sudah saya coba ya untuk pemakaian selama 2 mingguan lah ini, semenjak video ini dibuat, unit ini datang dan video ini dibuat gitu kan, saya udah pakai ya 2 mingguan. Jadi untuk jarak tempuh ya masih terbilang lumayan jauh gitu kan, 40 km dalam sekali ngecas sampai full. Nah, untuk proses pengecasan sampai full itu ya ternyata saya nyoba dari pagi ya, terik matahari jam-jam 9 lah, sampai jam 3 sore itu kondisi charger belum, istilahnya belum naik, belum hijau ya, belum full gitu. Tapi untuk kondisi bar ampere ininya, baterainya ya udah full 4 gitu kan. Kalau dilurusin itu ya, kalau 40 km ya untuk bensin saya sekelas Mio itu kan saya bisa menghabiskan 1,5 liter ya. Jadi ya lumayan kan ya. Dari full charge ini ya kita bisa menghemat 15.000 gitu kan. Ini jalan arah pulang ya, jalan arah pulang ke rumah. Jadi habis jalan pagi, bukan olahraga ya, karena ya kita ngegas gitu, bukannya goes. Untuk unit handlingnya ya terlalu enteng gitu, nggak biasa naik motor ini kok ya, kalau dibilang sepeda juga nggak selincah ini gitu kan. Nah ini ya enak gitu, tapi terlalu enteng gitu depannya. Kadang juga sok depannya itu terlalu jeduk-jeduk gitu ya, apa emang unitnya seperti ini gitu kan, beda gitu dari sok motor. Untuk kecepatan dia ada tiga mode ya. Untuk yang mode 1 itu hanya 30 km per jam. Nah kalau untuk yang mode 2 naik 5 jadi 35 ya. Untuk mode 3 nya ya maksimal itu 40 km per jam ya, lumayan lah buat kalau jalan-jalan sore gitu ya. Tapi sayangnya ya masih perlu satu lagi nih ya, nanti ibunya biar ganti juga ya, pengennya sih motor listrik. Jadi kalau pas saat jalan-jalan ya kita ajak ijik ya pakai kendaraan listrik aja gitu kan. Tapi untuk kendaraan bensin ya perlu juga gitu, karena untuk
jarak tempuh yang jauh ya lebih aman pakai kendaraan bensin. Kalau untuk jarak pendek ya mending pakai listrik, apalagi kalau listriknya udah gratis ya kayak saya ini gitu kan, lebih menghemat. Untuk beban ya kalau dibilang saya lebih sering boncengan bertiga gitu kan, Fatih, Abid. Untuk beban Fatih, Abid aja udah kisaran 40, tambah saya ya sekitaran 100 kiloan lah. 100 kilo untuk tanjakan landai ya masih sanggup untuk unit ini ngelibas tanjakan gitu kan. Tapi kalau untuk tanjakan yang agak ya 15 sampai 20 derajat ya, 30 derajat itu harus dibantu dengan goes, lebih amannya ya dibanding kita nyiksa si dinamo. Kita bantu goes itu lebih enteng gitu, dan goesnya juga nggak terlalu berat karena kan dibantu dengan dinamo. Jadi fungsi pedal di goesan itu ya kalau orang-orang kan nggak dipasang ya, kalau saya pasang karena ya cukup membantu gitu saat ketemu tanjakan yang dinamo ini nggak sanggup, kita bantu goes. Ya itu aja pengalaman saya dengan menggunakan unit sepeda listrik tipe eksotik ya, yang X360 ini, 630 ini ya. Ya untuk durasi sekitar 2 minggu pemakaian ya saya masih istilahnya ya mantap lah gitu kan. Untuk jarak tempuh lumayan gitu kan, pengecasan juga ya udah nggak mikirin juga sih untuk pengecasan ya, selama masih ada matahari. Kenapa tadi saya dorong karena pedal goesannya itu kan oh ya ini saya belum tahu untuk enaknya tuh kalau tanjakan tuh ya dibantu dengan goesan gitu kan. Untuk tanjakan istilahnya datar kayak tadi aja ya nggak apa ya, kurang angkat gitu kan, perlu dibantu. Tapi kalau di gue sih aman gitu kan. Ya, kemarin juga ketemu tanjakan yang agak curam gitu ya, kita bantu dengan goesan ya, alhamdulillah sih nggak pakai turun gitu kan. Jadi ya baiknya goesannya dipasang. Ya sekian dulu ya Sobat Puff untuk update apa ya, jatuhnya ini masih satu project sama solar panel ya, istilahnya nambah beban buat solar panel ya. Kita siksa dengan nambah ngecas satu buah unit sepeda listrik ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.